Di zaman modern yang semakin canggih segala sesuatunya, seringkali tidak diimbangi dengan kesehatan mental yang baik. Banyak orang merasa depresi dengan kehidupan sehari-harinya. Inilah mengapa banyak orang memerlukan pandangan hidup yang bisa memberikan ketenangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pandangan hidup yang bisa diadopsi, salah satunya berasal dari filsafat yang diajarkan oleh Marcus Aurelius yakni Stoikisme. Singkatnya, Stoikisme ialah filosofi yang mengajarkan bagaimana menjaga pikiran agar tetap tenang dan rasional tidak peduli masalah apa yang hadir dalam hidup. Dengan ketenangan, seseorang akan lebih mampu memahami dan fokus pada sesuatu hal yang dapat dikendalikan. Selain itu, dengan hati yang tenang seseorang akan belajar menerima apa yang tidak dapat dikendalikan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini berada di luar kendali kita. Hal inilah yang seringkali tidak disadari seseorang, sehingga mereka berpikir keras untuk mengendalikannya. Padahal, kita bisa belajar untuk menerima segala hal yang berada di luar kendali kita. Dengan mengakui hal tersebut, maka kita akan lebih fokus pada diri sendiri dan hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Kebahagiaan hidup salah satunya didapatkan dengan jiwa yang tenang dan sederhana. Keduanya bisa menjadi prinsip hidup yang berpengaruh besar dalam kehidupan. Seperti kumpulan quote Marcus Aurelius berikut ini. Tidak ada orang yang dapat melarikan diri dari takdirnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dia dapat menjalani waktu terbaik yang dia harus jalani. Perhatikan baik-baik dirimu sendiri, ada sumber kekuatan yang akan selalu muncul jika engkau selalu melihatnya. Seni kehidupan lebih seperti seni pegulat daripada penari. Dalam hal ini, harus siap dan teguh untuk menghadapi serangan yang tiba-tiba dan tidak terduga. Satu-satunya kekayaan yang akan kamu simpan selamanya adalah kekayaan yang telah kamu berikan. Bersikaplah seperti batu karang, yang tidak putus-putusnya dipukuli ombak. Tak saja ia berdiri tegak, bahkan ia menenteramkan amarah ombak-ombak dan gelombang-gelombang itu. Segala sesuatu yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan keistimewaan apa yang berharga itu adalah untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Mulailah kebaikan tanpa harus banyak berpikir dan menunda karena kebaikan adalah hakikat seorang manusia di dunia ini. Masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, dan masa sekarang adalah hidupmu. Kebahagiaan dari hidup Anda bergantung pada kualitas dari pikiran Anda. Jangan memandang rendah maut, tetapi sambutlah, karena alam menghendaki seperti yang lainnya. Jangan tunggu orang lain untuk berbuat baik, mulailah dari dirimu sendiri. Terkadang, mata dan telinga kita menipu. Bahagialah dengan caramu sendiri. Sebuah batu terlempar ke udara. Ia tidak kehilangan apa-apa dengan turun, tidak memperoleh apa-apa dengan naik. Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Hidup ini singkat, buah dari kehidupan ini adalah karakter yang baik dan tindakan untuk kebaikan bersama. Segala sesuatu yang terjadi, terjadi sebagaimana mestinya, dan jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan hal ini terjadi. Jalani hidup Anda dalam kebenaran dan keadilan, toleran terhadap mereka yang tidak benar atau tidak adil. Betapa konyol dan anehnya terkejut dengan apapun yang terjadi dalam hidup. Tidak ada yang lebih memalukan daripada seseorang yang bangga dengan kerendahan hatinya. Ingatlah ini,
Hanya dibutuhkan sesuatu yang kecil untuk membuat kebahagiaan hidup. Lakukan setiap tindakan dalam hidup Anda seolah itu adalah yang terakhir. Untuk menjalani kehidupan yang baik, kami memiliki potensi untuk itu. Jika kita bisa belajar untuk tidak peduli pada apa yang tidak ada bedanya. Aturan pertama adalah menjaga semangat tidak terganggu. Yang kedua adalah melihat hal-hal di wajah dan mengetahui mereka apa adanya. Betapa jauh lebih menyedihkan akibat dari kemarahan daripada penyebabnya. Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia, itu semua ada dalam diri Anda dalam cara berpikir Anda. Tujuan hidup bukanlah untuk berada di pihak mayoritas, tetapi untuk melarikan diri dari menemukan diri sendiri di jajaran orang gila. Hari ini saya melarikan diri dari himpitan keadaan, atau lebih tepatnya, saya membuangnya, karena himpitan itu bukan dari luar saya tetapi dalam asumsi saya sendiri. Berapa banyak waktu yang dia peroleh yang tidak melihat untuk melihat apa yang dikatakan atau dilakukan atau dipikirkan tetangganya, tetapi hanya pada apa yang dia lakukan sendiri, untuk menjadikannya adil dan suci. Jangan biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menghadapinya, jika harus, dengan senjata akal yang sama yang hari ini mempersenjatai Anda melawan masa kini. Jika seseorang dapat menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya pikirkan atau lakukan itu tidak benar, saya akan dengan senang hati berubah, karena saya mencari kebenaran, yang dengannya tidak ada orang yang benar-benar dirugikan. Orang yang terus menipu diri dan kebodohannya lah yang dirugikan. Jika tidak benar jangan lakukan, jika tidak benar jangan katakan. Saya sering bertanya-tanya bagaimana setiap orang mencintai dirinya sendiri lebih dari semua pria lainnya, tetapi kurang menghargai pendapatnya sendiri daripada pendapat orang lain. Semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi pria yang baik. Jadilah satu. Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakitnya bukan karena benda itu sendiri, tetapi karena perkiraan Anda tentangnya, dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabut setiap saat. Terimalah hal-hal yang mengikat Anda dengan takdir, dan cintai orang-orang yang dengannya takdir menyatukan Anda, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati. Jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya. Kita hidup hanya sekarang, segala sesuatu yang lain baik berlalu atau tidak diketahui. Balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Orang yang terus menipu diri dan kebodohannya lah yang dirugikan. Untuk mencintai hanya apa yang terjadi, apa yang ditakdirkan. Tidak ada harmoni yang lebih besar. Tidak ada orang yang bisa lepas dari takdirnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dia bisa menjalani waktu terbaik yang dia miliki untuk hidup. Jangan bertindak seolah-olah Anda akan hidup 10.000 tahun. Kematian menggantung di atasmu. Selagi kamu hidup, selagi itu ada dalam kekuasaanmu, jadilah baik. Anggap diri Anda sudah mati. Anda telah menjalani hidup Anda. Sekarang, ambil yang tersisa, dan jalani dengan benar. Hentikan apapun yang Anda lakukan sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya takut mati karena saya tidak akan mampu melakukan ini lagi?
Singkat adalah kehidupan manusia dan kecil sudut bumi tempat dia tinggal. Singkat, juga, adalah ketenaran anumerta terpanjang, didukung hanya oleh suksesi manusia miskin yang akan segera mati dan yang tahu sedikit tentang diri mereka sendiri, apalagi seseorang yang meninggal lama. Tentang kematian, apakah itu dispersi, atau resolusi menjadi atom, atau pemusnahan, itu adalah kepunahan atau perubahan. Biarkan setiap hal yang akan Anda lakukan, katakan, atau niatkan, menjadi seperti orang yang sekarat. Ingat, penting, betapa kecilnya bagianmu, waktu, betapa singkat dan singkatnya penjatahan Anda itu. Takdir, betapa kecilnya peran yang Anda mainkan di dalamnya. Bukan kematian yang harus ditakuti seseorang, tetapi ia harus takut tidak pernah mulai hidup. Apa yang kita lakukan sekarang bergema dalam kekekalan. Ingatan akan segalanya segera kewalahan dalam waktu. Tetapi kematian dan kehidupan, kehormatan dan ketidakhormatan, rasa sakit dan kesenangan, semua hal ini, sama-sama terjadi pada orang baik dan buruk, menjadi hal-hal yang membuat kita tidak lebih baik atau lebih buruk. Oleh karena itu mereka tidak baik atau jahat. Tetap tenang dan tenteram terlepas dari apa yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Tolak rasa cedera Anda dan cedera itu sendiri menghilang. Berikut adalah aturan untuk diingat di masa depan, ketika sesuatu menggoda Anda untuk merasa pahit, bukan, ini adalah kemalangan, tetapi, menangani ini dengan layak adalah keberuntungan. Terimalah apapun yang datang kepada Anda yang dijalin dalam pola takdir Anda, karena apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Perhatikan baik-baik dirimu sendiri, ada sumber kekuatan yang akan selalu muncul jika kamu selalu melihat. Julukan untuk diri sendiri, jujur, sederhana, lugas, waras, kooperatif, tidak tertarik, pertahankan klaim Anda atas julukan ini, tanpa peduli apakah orang lain menerapkannya kepada Anda atau tidak. Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakitnya bukan karena benda itu sendiri, tetapi karena perkiraan Anda tentangnya, dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabut setiap saat. Jangan memanjakan diri dalam mimpi memiliki apa yang tidak Anda miliki, tetapi hitunglah berkat utama yang Anda miliki, dan kemudian syukurilah bagaimana Anda akan mendambakannya jika itu bukan milik Anda. Karena suatu hal tampaknya sulit bagi Anda, jangan berpikir itu tidak mungkin. Pastikan Anda tidak menjadi kaisar, hindari noda kekaisaran itu. Itu bisa terjadi pada Anda, jadi jagalah diri Anda tetap sederhana, baik, murni, suci, polos, teman keadilan, takut akan Tuhan, ramah, penyayang, dan kuat untuk pekerjaan Anda yang tepat. Adalah tanggung jawab kepemimpinan untuk bekerja secara cerdas dengan apa yang diberikan, dan tidak membuang waktu berfantasi tentang dunia dengan orang-orang yang sempurna dan pilihan yang sempurna. Pria sejati tidak menyerah pada kemarahan dan ketidakpuasan, dan orang seperti itu memiliki kekuatan, keberanian, dan daya tahan, tidak seperti orang yang marah dan mengeluh. Semakin dekat seorang pria datang ke pikiran yang tenang, semakin dekat dia dengan kekuatan. Tidak ada tindakan acak, tidak ada yang tidak berdasarkan prinsip yang mendasarinya. Setiap kali Anda akan mencari kesalahan seseorang, tanyakan pada diri Anda pertanyaan berikut, apa kesalahan saya yang paling mirip dengan kesalahan yang akan saya kritik?
Biarkan pria melihat, biarkan mereka tahu, pria sejati, yang hidup sebagaimana dia seharusnya hidup. Apa yang tidak baik untuk sarang, tidak baik untuk lebah. Nilai seorang pria tidak lebih besar dari nilai ambisinya. Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Bersandar pada keindahan hidup, perhatikan bintang-bintang, dan lihat diri Anda berlari bersama mereka. Demikianlah kata-kata bijak terbaik dari Marcus Aurelius. Semoga Anda terinspirasi dan terima kasih sudah menonton.